Prabowo Subianto terus memacu langkah diplomasi internasional dengan terbang langsung dari Moskow ke Paris. Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Emmanuel Macron untuk membahas kelanjutan sejumlah kesepakatan strategis, mulai dari pengadaan alutsista hingga kerjasama energi hijau yang menjadi prioritas kedua negara. Usai merampungkan agenda di Istana Elysee, Presiden dijadwalkan segera kembali ke Jakarta. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin atas terlaksananya pertemuan ini. Sementara Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi. Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia. Kita datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan. Dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Pemirsa, pemerintah berkomitmen penuh menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji tahun ini melalui berbagai terobosan kebijakan. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan guna memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh calon jemaah asal Indonesia. Dalam Rakernas Konsolidasi 2026 di Tangerang, Banten, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan agar seluruh jajaran bekerja maksimal. Perbaikan layanan menjadi prioritas utama guna menghindari terulangnya catatan negatif dari tahun sebelumnya. Mengenai kenaikan harga tiket pesawat, pemerintah memastikan beban tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mencarikan alternatif pembiayaan termasuk melalui APBN. Sebagai bagian dari peningkatan layanan, distribusi kartu nusuk akan dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan guna memastikan kelancaran mobilitas jamaah di Arab Saudi. Bisa APBN atau bisa sumber lain, misalkan BPKH. Tapi yang jelas Presiden menyatakan jangan dibebankan kepada jamaah. Alhamdulillah persiapan sudah selesai semua. Visa sudah 100% keluar. Kartu nusuk tadi pagi saya panggil perwakilan Syarikat. Mereka menyatakan 100% sudah di Indonesia semua. Tinggal membagi kepada jamaah nanti dan diaktifkan di Indonesia. Menhaj menegaskan dirinya optimis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah. Ya, lamanya antrian haji di Indonesia membuat pemerintah mengkaji aturan baru. Kementerian Haji RI mewacanakan adanya war tiket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslimin dan muslimah. Namun, lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jemaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama.
Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri, kan ada yang ngantri sekarang mulai haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang Amerika Serikat-Iran juga menyebabkan naiknya harga plastik di Indonesia. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Aini pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh. Sementara jika tak dinaikkan, ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, nggak komplain, malah katanya, nggak bu aja. Itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga plastik naik gara-gara perang, tak hanya dikeluhkan pedagang. Warga juga mengeluh dan berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi. Jangan naiknya jangan terlalu tinggi gitu. Jadi kan pedagang bisa memanage harga penjualannya gitu biar nggak naik lagi gitu. Mudah-mudahan sih ini ya, karena ini kan terdampaknya dari perang itu ya sebenarnya. Mudah-mudahan sih bisa segera diakhiri dan tidak terdampak dengan masyarakat bawah ya. Kalau mungkin masyarakat bawah yang lebih terasa gitu. Mudah-mudahan sih bisa diakhiri dan kebijakan pemerintah juga lebih berpihak ke masyarakat kecil. Gitu. Nah harapan saya pribadi sih pemerintah bisa memberikan beberapa kebijakan sih yang istilahnya dapat mengurangi harga plastik yang naik ini. Apakah subsidi ataupun istilahnya negosiasi dengan beberapa negara ya yang istilahnya berkaitan gitu sih. Di sisi lain pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia sudah melewati masa kritis pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Bahlil mengklaim stok BBM sudah aman dan berada lebih dari 20 hari. Sedangkan stok LPG juga masih terjaga di atas 10 hari.
Ya tunggulah ya. Sampai apa? Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati. Tetapi sudah barang tentu, saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG. Ya. LPG ada pengalihan dari industri ya Pak? Turun, sebenarnya urgensi. Hakim MK Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda Purna Bakti di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat Senin siang. Anwar Usman jatuh pingsan saat mengikuti prosesi kirap didampingi istrinya Idayanti. Sesampainya di lobi gedung Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas, bahkan sempat dipegangi oleh protokoler maupun ajudannya. Belum sempat kursi roda datang, namun Anwar Usman sudah jatuh pingsan hingga akhirnya digendong oleh protokoler dan rekan sesama hakim, Saldi Isra dan Guntur Hamzah. Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong dan menunggu kedatangan dokter. Jangan terlalu banyak orang. Sebelumnya, prosesi wisuda Purna Bakti berlangsung di ruang sidang MK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan. Membacakan sejumlah petikan keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi.